cerah ya, atau sekarang masih hujan. Nah, kita harus tetap semangat untuk belajar hari ini. Oke, kemarin kita sudah membedakan bagaimana perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, jika perbuatan kita yang baik, kita akan memperoleh kebaikan terhadap sesama kita. Kita berbuat kasih dengan sesama kita. Tetapi jika perbuatan kita yang buruk, kita harus meminta maaf. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berani meminta maaf. Sebelum belajar, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu hari ini. Engkau anugerahi nafas kehidupan dan kesehatan sehingga kami bisa belajar. Kami ingin belajar hari ini, biarlah Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Kita langsung saja mendengarkan ceritanya. Simak baik-baik, Ibu akan membacakan cerita tentang berani meminta maaf. Mengapa mainan adik kamu hancurkan? Demikian ibu memarahi kakak yang mulai menangis dan berusaha membela dirinya. Habis mau pinjam sebentar saja, tidak boleh, kata kakak berusaha menyalahkan adiknya. Tapi kakak kan punya mainan juga, mengapa harus merebut mainan adik? Kata ibu. Kakak tidak berani menjawab lagi karena merasa dirinya memang bersalah. Siapa yang salah harus menanggung hukuman, kata ibu dengan nada tinggi. Wajah kakak nampak gugup sambil memperhatikan pernyataan ibu selanjutnya. Kakak telah merusak mainan adik yang baru ibu beli, maka kakak dihukum selama 1 minggu tidak mendapat uang jajan. Demikian ibu menghukum kakak. Setelah 2 hari menjalani hukuman, kakak mulai mengeluh. Wah, payah kalau tidak punya uang jajan. Pada hari ketiga, kakak tidak tahan lagi menjalani hukuman. Diam-diam kakak mendatangi ibu dan minta maaf. Katanya, Bu, Ibu, kakak minta maaf. Kakak janji tidak akan merusak mainan adik lagi. Ibu yang baik hati terharu mendengar penyesalan kakak, lalu memeluknya dan berbisik, katanya, Ya, Ibu maafkan kesalahanmu. Ibu tidak akan menghukummu lagi. Dan cerita pun selesai. Kita sudah menyimak dengan baik bagaimana isi cerita tadi, yaitu seorang ibu bersama 2 orang anaknya. 2 orang anaknya yang kakak dan juga adik. Nah, si kakak sudah merusak mainan adiknya, maka si kakak dihukum oleh mamahnya. Dihukum dengan tidak diberi uang jajan selama 1 minggu. Dan akhirnya setelah 3 hari, si kakak tidak tahan lagi menjalani hukumannya dan ia meminta maaf. Oke. Dari cerita yang sudah kita dengarkan tadi dan dari penjelasan sekilas dari ibu, nah, menurutmu apa yang harus kita lakukan ketika kita berbuat kesalahan? Oke, dari cerita yang sudah kita dengarkan ya, menurutmu apa yang harus kita lakukan ketika kita berbuat salah? Tulis di buku tulismu jawabannya. Nah, tulis dengan rapi ya. Tulis dengan rapi, tulis dengan baik. Oke.
Itu saja tugasmu hari ini. Sekarang kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas rahmat-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami telah belajar bagaimana menjadi orang yang selalu mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ajarlah kami menjadi anak yang mudah mengakui kesalahan kami dan juga meminta maaf. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Go semangat untuk mengerjakan tugasnya yang sedikit hari ini. Ingat, dikerjakan dengan baik, ditulis dengan rapi ya. Tugasnya tidak banyak, jadi jangan sampai tidak mengumpulkan. Oke? Tetap jaga kesehatan, selalu mengakui kesalahan dan juga meminta maaf ya. Keluar rumah pakai masker, rajin-rajin cuci tangan ya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.